Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh dan bersatu. Teman-teman, selamat datang kembali di praktikum akuntansi perusahaan manufaktur pertemuan ke-7. Nah, di sini kita akan masuki bab baru, yaitu bab materi proses costing. Nah, di sini hampir sama materinya dengan materi pertemuan sebelumnya, yaitu job order costing. Cuma di sini ada beberapa perbedaan kecil yang nanti akan kita bahas ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke materinya dulu. Seperti biasa kita menggunakan pendekatan dari 5W plus 1H teman-teman. Oke, langsung saja di sini unsur pertama yaitu what, yaitu apa itu proses costing. Nah, apa itu proses costing? Jadi ini adalah sistem akumulasi biaya di mana biaya produksi dibebankan ke proses atau departemen, bukan ke pemesanan individu. Metode ini digunakan karena produk yang dihasilkan bersifat homogen, seragam, dan diproduksi secara massal atau terus-menerus. Yang kedua, unsur who atau siapa yang menggunakan metode ini. Nah, ini digunakan oleh perusahaan manufaktur berskala besar yang menghasilkan produk standar. Misalnya pabrik mie instan, semen, tekstil, penyulingan minyak, atau pengolahan susu. Nah, unsur ketiga yaitu where atau di mana biaya ini diakumulasikan. Nah, ini agak beda dibandingkan job order costing yang mengakumulasikan biaya pesanan ke dalam satu kartu harga pokok pesanan, melainkan diakumulasikan ke dalam departemen produksi yang berkaitan. Nah, pada kasus yang lebih kompleks, produk bisa melewati departemen A, departemen B, departemen C. Nah, tapi di kasus yang bakal kita bahas, yaitu kasus 3.1, itu hanya memakai produk dari departemen tunggal saja, seperti itu. Nah, untuk unsur selanjutnya yaitu when atau kapan perhitungan ini dilakukan. Nah, ini perhitungannya itu perhitungan dilakukan secara periodik, biasanya di akhir bulan. Nah, unsur selanjutnya yaitu why atau mengapa, bukan metode job order costing saja, mengapa harus ada metode proses costing. Nah, perusahaan tidak bisa menggunakan metode job order costing harga pokok pesanan jika proses produksi memiliki ciri-ciri berikut. Di sini ya, produk homogen, itu produk yang dihasilkan identik dan mengalir dalam jumlah ribuan atau jutaan unit seperti semen, minyak goreng, air mineral, bahan kimia. Lalu tidak ada gunanya menelusuri biaya per satu botol atau per satu sak secara individual karena semuanya sama. Nah, ini ada kedua itu proses continue, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu unsur how atau bagaimana cara kerjanya. Nah, langsung saja teman-teman, untuk mengetahui cara kerjanya kita langsung beranjak ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya teman-teman ya. Oke, di sini contoh soal 3.1 ya. Nah, ini adalah contoh dari perusahaan makanan teman-teman. Kita geser dulu. Nah, ini perusahaan makanan menerapkan metode harga pokok proses, memberikan data dalam proses produksi selama bulan Juli 2018 sebagai berikut. Nah, ini adalah informasi-informasi yang akan berguna teman-teman dan akan kita gunakan dalam mencari ini ya teman-teman ya. Hitunglah nilai persediaan pokok produk jadi dan nilai persediaan akhir produk masih dalam proses. Dan buatlah laporan harga pokok produksi. Oke, di sini langsung aja kita kerjakan teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai tabel untuk mempermudah perhitungan ya. Nah, ini adalah template tabelnya teman-teman. Ada biaya, total biaya, unit ekuivalen, dan HP per unit. Dan juga untuk selanjutnya juga ada ini seperti ini teman-teman ya tabelnya. Oke, di sini kita pertama kali adalah mau mencari harga pokok per unitnya dulu teman-teman. Harga pokoknya berapa sih? Nah, di sini itu kita pakai template ini teman-teman ya, biaya. Nah, ini biaya bahan bakunya diketahui dari soalnya teman-teman ya, ini 162,500 juta sekian. Lalu kita mencari unit ekuivalen dan ini ya tujuan akhirnya yaitu harga pokoknya ketemu teman-teman, seperti itu 32.500. Nah, untuk mencari harga pokok itu adalah ini teman-teman tadi ya. Nah, ini total biaya dibagi dengan unit ekuivalen, seperti itu. Jadi ini teman-teman ya. Jadi mengapa harus pakai unit ekuivalen? Jadi selain ini adalah rumus untuk mencari, kalau secara konsepnya adalah unit ekuivalen itu adalah berapa sih kalau kita totalkan gitu. Kalau kita totalkan itu berapa konversinya ke dalam unit, yaitu dari biaya ini itu berapa unit yang setaranya, seperti itu. Begitupun juga dengan seterusnya.
Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk mencari unit ekuivalen itu jumlah produk jadi ditambah tingkat penyelesaian persentasenya dikali dengan jumlah produk masih dalam proses. Nah ini ya, ini kan tadi jumlah biayanya 162 juta sekian. Ini unit ekuivalennya berarti ini ya 4.500 itu adalah total produk jadi. 100% tuh dapat dari sini teman-teman. Nih. Nah, sini. Jadi tingkat penyelesaiannya adalah bahan baku 100% dan biaya bahan penolong juga 100% teman-teman. Upah langsung 80% dan overhead 60%. Seperti itu. Begitupun juga sama nih untuk biaya bahan penolong ini 100% ya. BTK 80% dan BOP ini 60%. Jadi mengikuti dengan informasi yang ada di soal aja. Seperti itu. Terus sisanya sama aja. Nanti ketemu, kita hitung semuanya dan ketemu HP per unit. Harga pokok per unitnya sekian. Yang ini teman-teman. Seperti itu. Jadi kita nanti cari dulu pertama unit ekuivalen. Setelah ketemu unit ekuivalen, tinggal kita cari harga pokoknya, yaitu total biaya dibagi unit ekuivalen. Seperti itu. Oke, di sini totalnya 647.500.000 teman-teman. Ini total biaya yang diperlukan, ini sesuai dengan ini teman-teman ya, sesuai yang ada di informasi. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja harga pokok jadi dan harga pokok persediaan barang dalam proses. Nah, harga pokok jadi itu segini ya, 4.500 ya, sesuai dengan ada di soal. Ini teman-teman, 4.500 tambah, kalau yang harga pokok jadi itu rumusnya ini teman-teman. Nah, jumlah produk jadi dikali HP per unit. Berarti di sini ya, HP pokok jadi berarti jumlah produk jadinya 4.500. Itu berdasarkan informasi yang ada di soal. Lalu ini dikalikan dengan harga pokok per unit. Kita dapatkan dari sini. Tinggal kita dikali aja. Ini dikali dengan ini. Dapatlah ini teman-teman. Seperti itu. Nah, terus kita kan tadi sudah mencari harga pokok produk jadinya. Sementara kan produknya masih ada yang dalam proses teman-teman ya. Jadi dan kita juga harus perlu tahu harga pokok produk dalam prosesnya itu berapa. Gitu. Nah, di sini cara carinya ini ya. Nah, nih. Jumlah produk dalam proses dikali persentase penyelesaian dan dikali harga pokok per unit. Tinggal kita cari aja nih masing-masing untuk keempat jenis biaya tersebut. Contohnya adalah biaya bahan baku. Ini jumlah produk dalam prosesnya 500. Terus persentase penyelesaian 100%. Terus HP harga pokoknya itu 32.500. Ini dapatkan dari sini teman-teman. Gitu. Lalu tinggal kita cari totalnya. Totalnya adalah tinggal dikali semuanya 500 dikali 100% dikali dengan 32.500. Dapatlah sekian, 16 juta sekian. Begitupun juga dengan biaya bahan penolong, BTK dan BOP. Dan dapatkanlah total dari semuanya teman-teman. Nah, ini ditambah ya sama ini. Ini semua ditambah nih. Nah, dihasilkan ini ya. Nah, goals akhirnya, tujuan akhirnya adalah yang ini itu harus sama dengan yang ini teman-teman. Jadi gimana caranya yang ini harus sama dengan ini. Gitu. Harus balance. Udah deh, kita udah selesai mencari nilai harga pokok produk jadi dan juga harga pokok produk dalam proses. Tinggal kita buat laporan HPP-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, sama aja ini kolomnya kita cari tadi dari yang perhitungan kita, ini juga kolom dari yang perhitungan kita. Terus ini judulnya. Seperti itu teman-teman. Baik, jika ada yang ingin tanyakan, boleh silahkan teman-teman japri ataupun diskusi di grup ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.